Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Jadi teman-teman, one day itu Baju pernah bilang ke aku gitu, Din, siap-siap. One day kita akan diundang sama Kick and Din. Wah, ngapain Baju? Jangan salah gitu. Kalau kita udah mencapai satu titik tertentu nih, ada yang viral banget gitu kan, gitu. Kita bisa tuh gitu. Diundang Deddy Corbuzier. Diundang close the door ntar gitu-gitu. Itu halu banget sebenarnya teman-teman ya, itu halu. Tapi apa yang kelihatan halu sekarang itu belum tentu Tidak jadi mungkin. kenyataan. Ember. Atau ya maksudnya kalau positifnya belum Bisa jadi kenyataan kan. Itu Mungkin sekarang bukan yang halu tidak gitu. mungkin, Bukan ya. tidak mungkin. Oke. So, kita mau ngebahas tentang berbagai macam keuntungan Iya. atau kelebihan menjadi seorang content creator. Salah satunya tadi ya. Iya, buat kalian yang saat ini lagi mempertimbangkan pengen jadi content creator, bisa simak video kami sampai selesai. Jadi karena diundang tadi kan kita jadinya terkenal kan Baju. Kita ada fame. Ya, meskipun terkenal itu dua sisi mata uang yang berbeda ya. Bisa jadi itu sebuah kelebihan, bisa jadi itu sebuah kekurangan atau negatif ya, tergantung ya. Bisa Jadi, positif, bisa bumerang negatif. juga ya. jadi dua mata pisau gitu ya Baju. Bisa ke luar dan ke dalam. Iya, fame itu. Fame. Oke, yang jelas nomor satu memang terkenal ya. Kalau untuk menjadi content creator, kemungkinan nomor satu itu bakalan dikenal banyak orang. Iya. Dan udah siap apa belum untuk menjadi terkenal? Itu suka nanya gitu. Yang enggak lah Baju gitu. Enggak mau aku gitu. Ya nggak bisa, harus siap-siap gitu. Oke. Mungkin Kamu kayaknya belum aja ngalamin yang namanya Dini ya, kita tanda tangan dong, Males. selfie dong gitu, kita foto bareng dong gitu. Ayo lo. ayo lah gitu. Enggak, maksudnya gini, lebih ke apa namanya? Mungkin ya Baju efeknya karena Baju bilang gitu, terus aku kayak yang ya udah sih nggak apa gini-gini aja biar biar terkenalnya ntar aja gitu. biar ya udah gitu. Gitu sih, tapi ya enggak juga. Terus memang salah satu Itu ini ya, salah Baju. satu aja, dan bukan tujuan utama kan, terkenal itu bukan tujuan utama. Betul. Itu efek aja kan dari apa yang kita kerjakan. Dan temanku udah find out juga ya Baju, waktu itu pernah cetak Baju ini teman aku sastra Inggris dulu gitu. Ini bahasa Jerman gitu kan ya, waktu itu udah lama banget gitu. Oh my god, langsung di notice ya. Terus kelebihan yang lainnya itu waktu bisa diatur sendiri. Nah, Iya. ini penting banget nih. Apalagi buat kita-kita yang enggak seneng diatur-atur ya kan, harus masuk jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Iya. Dan harus pulang Pulang jam 4 sore atau jam 5 atau bahkan lembur. Jadi konten kreator itu menguntungkan buat kalian yang nggak suka diatur waktunya. Betul, jadi kita bisa menentukan waktu kerja kita gitu Iya, ya betul. Baju. Bisa disesuaikan juga misalnya kita punya double triple peran gitu. 2-3 peran, misalnya jadi ibu juga, jadi apa namanya? Jadi mahasiswa, terus jadi content creator juga gitu. Nah, itu tuh kita bisa bagi tuh. Dibagi sendiri waktunya kan sesuai dengan Kita yang kita tentukan mau. sendiri betul. Kalau misalnya pagi nggak mau bangun karena masih ngantuk, ya udah tidur aja, masih enak kan. Siapa yang mau ngatur juga kan? Siapa yang marahin, Mana yang marahin nggak ada. Mau bikin videonya entarlah jam 10 lah karena masih mau tiduran dulu misalnya gitu. Toh kan. tabungan videonya juga masih ada sampai 2 hari ke depan misalnya. Atau nanti mau liburan kontennya berhenti dulu gitu kan. Kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan mau liburan kayak gitu, harus ngajuin cuti dulu, harus Terus dapat persetujuan atasan dulu gitu cutinya kan. udah tinggal berapa ya Baju? Masih bisa apa Masih enggak bisa gitu cuti ya misalnya. Bang, nggak masalahnya benar. Dan berapa harinya? Mau liburan ke Eropa 3 hari ya nggak cukup ya kan. Buat naik pesawat aja bolak-balik udah nggak cukup. Makanya kayak gitu. Waktu itu beneran kita bisa atur sendiri. Iya, kalau menjadi content creator. Terus jadi masih ada hubungannya dengan tadi ya Baju yang mengatur waktu. diatur itu.
Jadi karena kita bosnya, kita Iya. yang punya content creatornya, kita yang mengatur sendiri, mengelola sendiri, jadi kita nggak ada bos ya Mbak Ju. Heeh. Diri kita sendiri lah bosnya. Nggak disuruh-suruh ya Nggak Mbak Ju. disuruh-suruh. Nggak ada deadline misalnya gitu. Ya deadline kita sendiri yang bikin maksudnya. Iya. Heeh. Tapi kita tidak dikejar-kejar oleh suruhan itu tadi ya Mbak Ju. Dan Terus, kalau kita nggak bekerja untuk orang lain, artinya nggak bekerja di kantor itu kan nggak ada chance, kesempatan kita untuk kayak misalnya kamu kerjain ini ya gitu. Oh ya. Ini belum selesai, atasan yang lain lagi yang sebelah sana ngatur lagi, Iya. ngasih kerjaan lagi kayak gitu. Jadi numpuk. Numpuk pekerjaannya, akhirnya stres, akhirnya Iya. jadi quiet quitter. Heeh. Nah yang ada kita tuh yang ngasih instruksi ke misalnya ke tim kreatif kita. Kalau udah gitu. punya tim ya Iya. kan, enak banget. Nanti kita juga yang bikin aturan, Betul. kan kayak mulai jam 10 sampai jam 9 malam misal Iya, gitu. Pokoknya setelah jam 9 malam semua harus sudah istirahat gitu kan. Kita juga yang ngatur. Ya. Tapi kalau kita masih kerja di kantor, masih diatur-atur sama atasan, ya untuk melakukan itu ya sulit ya untuk Iya, ngatur-ngatur. susah ya, Mbak Ju. Yang ada kita yang diatur gitu. Ada lagi ya Mbak Ju? Kelebihan lainnya menjadi content creator, Mengikuti passion. ya Aku tadi mau tambahin fruit passion fruit alias markisa. alias markisa. Enak banget, segar es markisa. Jadi kita mengikuti hobi ya Mbak Ju, atau yang what we Interestnya desire kita. gitu. Apa yang kita suka gitu. Dan rata-rata content creator yang sukses kan karena mereka mengikuti passion Passion. mereka. Misalnya yang mereka nyanyi ya, cover-cover lagu, Penyonyo. misalnya penyonyo gitu kan. Tahu-tahu subscribernya udah banyak, followernya banyak karena suaranya bagus, nyanyinya bagus gitu kan. Ini memang Bisa main itu- musik iya, karena gitu. memang dia hobinya itu gitu. Terus covernya itu asik gitu, nggak kepikiran bisa ada nada itu misalnya. Terus ada yang memang senengnya berada di depan kamera gitu kan, kayak ngevlog kan ya Din ya. Terus storytellingnya bagus, nyeritain tempat, nyeritain apa, termasuk review produk-produk itu bawaannya tuh enak gitu. Karena itu memang passionnya dia. Betul. Jadi terus misalnya Masak. Iya. Enggak, aku mau ngomong kayak kita gitu Mbak Ju. Ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu, ngalor ngidul gitu kan. Itu tuh juga sama gitu. Passion. Emang sukanya itu Ngobrol. ngobrol. Soalnya ngegosip, kita juga nggak ini ya Mbak Ju. Apa namanya? Nggak sedikit kita bikin konten yang itu tuh dari receh gitu. Maksudnya gosip emang gitu loh. receh-receh semua. Kayak Kim Kardashian lah waktu itu, terus Jella lah, terus apa yang Talking about people. iya, talking about people gitu. Nah kayak gitu. Kayak masak juga banyak yang nanya kan, pernah kehilangan ide nggak, kehabisan ide Inspirasi nggak gitu. gitu, inspirasi nggak pernah. Justru malah terlalu banyak ide sampai akhirnya mau apa Bingung. dulu nih gitu. Yang Sedangkan mana dulu? waktu, tenaga itu kan terbatas ya. Iya. Ada Karena waktunya kerja kita untuk juga. istirahat juga kan. Tapi Benar. karena memasak itu untuk Ceca Romet Kitchen ya, memasak itu hobi saya, bikin video itu hobi saya, jadinya bisa sustain sampai sekarang gitu loh Din. Kalau misalnya kamu nggak passion di bidang itu, nggak passion menjadi content creatornya itu, di video ke-30 aja udah nyerah. Ya nggak sih? Apalagi nyampe ratusan video, nyampe ribuan video. Kita udah ratusan by the way Mbak Ju. Ya Allah, jadi malu. Maksudnya ya gitu-gitu aja sih, skill editing aku juga ditambahin tulisan-tulisan doang gitu kan. Tapi yang udah banyak progres Din. Ya, udah Nayamul ada, ya. udah ada efek-efek. Nayamul Ilakes kan. udah. Kamu Apa tuh? harusnya ini ikut Apa? timnya Steven Spielberg, golongannya Christopher Nolan. Oh. Iya, biar bisa bikin efek-efek yang nuklir kayak gitu. Bisa nggak Din? Aduh, itu udah tingkat dewa gitu. Ya kan dari tingkat dewa itu dari Iya. mulai video-video Iya, kecil iya, dulu pasti, Din. bener. Kan kalau misalnya kita udah suka,
terus habis itu viewersnya udah banyak, kita ada fans. Iya, itu udah nggak bisa terpisahkan ya kan. Sama fame juga tadi hubungannya, karena terkenal pasti ada yang Ada nyukain fans, banyak, betul. fans berat nanti. Fans garis keras gitu. Nah, fans ini sangat bermanfaat buat para konten kreator ya kan, karena biasanya mereka selalu ngasih komentar yang positif, yang bikin semangat, yang bikin kita jadi masukannya itu bagus-bagus gitu, jadi energinya positif juga. Terus kalau suatu waktu kita diserang haters, itu mereka bisa membela kita tanpa kita minta. Iya, dan Baju tuh suka dikasih tahu ini diambil videonya sama akun yang ini, gitu nggak sih Baju ya? Dulu tuh Baju suka sering, Din aku dikasih tahu sama ini followersku gitu. Iya, jadi aku tuh sering banget video di Cecer Romet Kitchen itu bukan di hack ya, dicuri orang, di upload sama orang tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber. Nah, saya kan nggak tahu, justru yang tahu tuh penonton saya, mereka yang nggak terima tuh justru mereka. Jadi lapor juga ya Baju diambil gitu kan, punya Cecer Romet Kitchen pada gitu. Kayak gitu. Nah, itu fungsinya memiliki fans yang loyal banget. Nah, terus jadi membuat kita termotivasi gitu untuk bikin video yang lebih bagus, karena bacain komen-komen yang positif tadi. Iya, komen kayak positif. ngerasa ya Allah, hidup gue bermanfaat ya, alhamdulillah gitu. Gitu. Komen positif itu ngasih energi positif juga buat kita. Kayak kemarin kita udah ngebahas tentang komen negatif itu, ternyata efeknya juga nggak baik untuk kesehatan mental kita parahnya. Ya kan. Sebaliknya, komen positif efeknya sangat baik untuk kita. Juga yang yang ngasih testimoni dan nulis panjang lebar itu effortnya itu loh Baju. Iya. Kita tuh sangat menghargai itu ya Baju. Apalagi yang positif ya. Yang negatif aja kita hargai effortnya. Iya. Dia nulis panjang lebar cuma buat menghujat orang gitu. Iya. Lu niat banget ya. Niat banget nulis berparagraf gitu untuk ngejelekin doang gitu. Kita gitu aja hargain, apalagi yang positif ya Allah gitu. Kita suka bahas ya Baju berdua. Ya, tadi kan kita ngebahas tentang akhirnya aku merasa hidup aku bermanfaat buat orang lain gitu ya Baju. Aku jadi inget Timothy Ronald ya, salah satu konten kreator idola saya. Hai Timothy. Dia Mas bilang, Timo. saya inget ya, dia bilang saya bangun tidur tuh merasa happy, merasa tenang hanya karena mengingat bahwa ada salah satu viewernya dia yang bilang bahwa terima kasih Koko Timothy sudah mengubah hidup saya. Saya sekarang mengerti bagaimana caranya berinvestasi. Saya ngerti sekarang tentang saham, tentang kripto dan sebagainya. Jadi seolah-olah menjadi content creator itu bisa mengubah nasib seseorang, change people life gitu kan. Ya itu dari inspirasi-inspirasi itu atau dari pelajaran yang disampaikan gitu kan, dari materi-materi yang disampaikan bikin orang jadi melek gitu. Iya, sama kalau di kasusnya Baju sendiri itu kan tadi dari Timo ya. Kalau Baju sendiri tuh yang ini komennya itu Kak, terima kasih ya udah sharing resepnya. Saya itu bisa itu sudah dipakai buat jualan dan udah pada repeat order gitu. Itu happy banget. Dan itu pasti gue langsung dilaporin tuh ya. Datang tuh Din tahu ya. Iya, jadi itu nular gitu. Terus makanya aku ingat salesnya dipakai buat jualan dan pada repeat order sis gitu. Makanya kenapa aku ingat terus tuh karena happy-nya itu. Terus kan kadang ada ya yang cerita ya, waktu kita cerita tentang ngobrol tentang mental health ada yang tentang bullying itu kan, ibu-ibu cerita di channel kita ini menceritakan anaknya yang kena bully, terus jadinya curhat gitu kan. Panjang ya Baju, panjang loh itu, lumayan 1 paragraf lah ya, lebih. Nah terus aku balas komennya itu dengan ini, kita sudah pernah Bu bahas tentang bullying, ini linknya gitu. Jadi aku kasih juga. Jadi kayak kita tuh jadi punya media ya kan, media untuk menyampaikan aspirasi orang lain. Betul, gitu. Jadi ibunya itu juga ngerasa nggak sendirian gitu. Iya, keresahannya itu nggak sendirian, bisa dibagi juga. Pernah juga kita bikin konten yang request ya, Din. Benar, ya temanya itu dari
masukan ya baju. Karena kan ada beberapa orang yang nggak bisa menyampaikan pendapatnya, nggak bisa menyampaikan keresahannya. Mereka meminta kita untuk membahas itu, meskipun ya ala kadarnya ya kan. Benar. Ya, tapi kita sampaikan sebisa kita juga ya baju. Iya, semampu kita. Kita browsing dulu, kita nyari sumber dulu, baru kita bisa bikin outline-nya, terus ngobrol gitu. Iya, happy ya baju kalau kita tuh bisa menyampaikan, membantu menyampaikan gitu, meskipun ya seadanya. Ya, seadanya. Oke. Terus keuntungan lain menjadi seorang content creator itu endorsement. Di endorse sama brand-brand besar. Wah, itu tuh manis banget. Iya, soalnya endorsement itu nggak cuma kita dapat barang gratis, meskipun banyak yang baju terms and conditionnya, ada yang cuma barang doang, ada juga barang sama duit gitu kan, macem-macem. Dan dengan hadirnya endorsement itu secara tidak langsung mengukuhkan channel kita atau karakter kita itu bisa dipercaya oleh brand tersebut gitu. Karena meskipun misalnya followernya banyak, subscribernya banyak, belum tentu brand itu percaya sama kita untuk gitu. endorse itu. Dan ketika mereka udah mengendorse, besoknya ngendorse lagi, repeat lagi ya. Repeat endorse lagi. Puas berarti kerjamu udah bagus gitu. Kerja kita sebagai seorang content creator udah bagus. Karena di Kecacar Kecil tuh gitu Din, karena penontonnya tuh cuma dikit ya misalnya di produk endorsement, tapi mereka nggak ragu untuk mengendorse lagi. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi sepertinya mereka lebih suka dengan attitude kita dibanding pencapaian videonya ditonton berapa banyak gitu. Juga ini sih Baju, kalau aku pernah baca sedikit, jadi lebih ke ini product awareness istilahnya. Jadi orang itu tahu gitu, aware ada produk ini nih gitu, dan ini tuh bisa dimasak juga dengan cara seperti ini, nggak cuman kayak yang kayak yang biasa aja, kayak yang orang-orang pada umumnya gitu. Iya, product awareness itu yang menyampaikan tuh juga kena semua poinnya gitu Din. Nah, bisa jadi yang misalnya ngendorse konten kreator yang lain, view-nya banyak misalnya, tapi poinnya nggak dapat gitu. Sedangkan mereka mintanya poinnya dapat gitu kan. Terus kesempatan untuk ketemu orang-orang besar ya kan. Kayak kamu kemarin di Jakarta itu kemarinnya udah tahun channel lalu. kita itu udah pernah dapat penghargaan ya kan. Diulang lagi ya, waktu itu kan udah pernah kita bahas ya. Iya, jadi yang waktu itu kan YouTube mengadakan acara penghargaan untuk para content creator yang concern sama bidang mental health dan public informasi publik informasi publik, betul. Iya, jadi kita ikut ke acara itu, memang itu acara tahunannya YouTube gitu, padahal kita masih 200-an waktu itu. Iya, subscribernya udah diundang loh. Dan ini kameranya yang dipakai itu hadiahnya dari YouTube. Karena kita ikut the whole acaranya gitu. Ikuti tantangannya juga gitu kan. Akhirnya kamu ketemu sama timnya Najwa Shihab, ketemu sama aku ketemu Putri Tanjung juga. Putri Tanjung, aduh, terus keren banget kamu Din. Waktu itu aku kena Omikron, jadi nggak bisa ikut. Gatot akhirnya, gagal total. Terus aku juga ketemu ini Baju Habib. Oh iya Habib dong, Masya Allah, itu yang merinding banget. Pulang, jadi flight pulang itu beneran segaris sama Habib tuh. Habib kan itu 3-3 ya Baju. Habib siapa? Habib Hussein, Jafar, Jafar Hussein apa Hussein Jafar? Habib Hussein Jafar. Iya, Hussein Jafar. Ya itu kan ada row-nya itu kan, masing-masing row itu ada 3 gitu kan Baju. Aku di tengah. Dilalah, bahasa Jawanya itu apa? Kebetulan. Habib itu juga di tengah juga, jadi aku nggak tahu kalau yang dari tadi tuh mas-mas sebelah pinggir ono tuh, itu tuh ngobrol sama Habib gitu. Taunya tuh pas berdiri, Masya Allah gitu, kayak ya Allah merinding gitu. Jadi segaris sama Habib tuh aja senangnya Masya Allah. Iya gitu. itu kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat ya. Iya. Ada cherry on topnya ya Baju, ada yang paling star of the dish. Star of the dishnya menjadi content creator adalah keuntungan terbesarnya menjadi content creator itu personal branding dan unlimited income. Wow. Kalau unlimited mah aku taunya unlimited paketan internet Baju. 100 giga.
Kalau ini unlimited income, ya teman-teman bisa Kenapa bisa samakan yang itu. unlimited income menjadi content creator, Din? Karena kalau misalnya kita ngomongin YouTube aja ya baju itu bisa istilah baju cuma itu bola salju itu. Ada satu yang viral, teman-temannya yang lain itu juga akan ikut gitu. Ya, video-video lamanya akan muncul naik. lagi. Jadi kalau di YouTube itu ada satu video yang viral itu unlimited income, artinya ketika video itu sudah tidak bisa lagi kita kendalikan viralnya gitu. Sampai ditonton misalnya ratusan juta atau apa, itu kan kita nggak bisa kendalikan duitnya, itu duit loh semuanya. Karena kalau YouTube itu semakin tinggi viewer kan semakin banyak penghasilan gitu. Aku jadi ingat kalau yang ratusan juta itu videonya BTS maju. Dia udah ada teasernya banyak ya. Terus abis gitu pada saat itu kan mereka masih aktif, sekarang kan mereka lagi itu ya nggak aktif karena pada hamil. Nah terus pada saat itu tuh single dong, padahal lagi bukan album. Itu tuh di 5 menit pertama udah 1 M. Iya, lagunya Coldplay tau nggak? Yang nonton billion. Coldplay, itu. Coldplay sayuran yang konser itu. Iya, itu udah billion. Itu yang dulu-dulu padahal ya, billion. Iya, Yellow itu kan salah satunya. Banyak yang billion. Nih, terus Billie Eilish. Iya. Billie Eilish, lagunya billion people watching gitu. Jadi nggak bisa dikendalikan itu uangnya. Iya, itu dia yang dimaksud unlimited income. Edition. Income. Termasuk kalau mau dibandingin sama mereka yang bekerja di kantoran, menjadi content creator itu kemungkinan besarnya akan jauh lebih tinggi penghasilannya ketika udah sukses ya. Ya kayak jungkat-jungkit itu tuh gini banget ini loh, jungkat-jungkit itu sampai yang gini. Contohnya kerja di kantor gaji 100 juta jadi apa? 100 juta itu harus level apa dulu? Level apa dulu, perusahaan apa? Dan kita butuh berapa tahun untuk mencapai itu. Sedangkan jadi content creator kalau memang udah sukses ya, jangankan 100 juta, 1 miliar aja bisa dapat 1 bulan kan? Kayak gitu. Itu kalau kita ngomongin yang udah gede, yang udah gede-gede, ya betul. Memang tak segampang itu gitu kan. Kayaknya kamu lagi senang banget lagu itu ya. Iya, di mana-mana lagi baju, demi apa aku kayak muter aja di kepala aku, di mana-mana diputer itu. Aku pikir karena kamu nggak bisa move on, Din. Enggak. Sekali enggak. Cherry on top selanjutnya selain unlimited income, personal branding. Iya. Kita udah pernah bahas ya. Bayangkan kita ya baju. Bayangkan jika YouTube itu sudah nggak ada, TikTok nggak ada, Instagram nggak ada, Facebook nggak ada. Kalau kita sudah punya personal branding, bikin usaha apapun, jualan apa aja, udah dikenal orang akan lebih mudah ya kan. Misalnya kita jualan lidi deh. Jualan lidi jelek-jeleknya gitu. Apa namanya? Pabrik lidi. Lidi itu apa tuh? Ya lidi, Biting bahasa Jawanya. Itu orang akan beli gitu ya baju. Karena itu punya Dini misalnya. Iya, karena itu baju yang jualan gitu. Jadi itu brandnya udah kebentuk. Betul, tebahnya apa namanya, lidi yang dibuat tebah kasur itu baju. Iya. Itu tuh misalnya sekali tebah itu bisa menghilangkan gitu, membersihkan kutu-kutu di kursi. Emang ada kutu zaman segini, kutu-kutu di kasur, lah sahabat kursi. Zaman gini mah udah gak ada kutu kali. Ya kan itu misalnya. Oke, gitu. Jadi personal branding itu kekuatan brand kita yang dikenal orang gitu. Kita dikenal orang sebagai apa? Ada yang sebagai tukang masak atau sebagai ahli public speaking, ahli muatai atau apa yang tergantung kontennya gitu kan. Apa yang investasi itu. Terus orang jadi percaya sama kita, makanya bikin usaha apapun langsung disukai sama orang-orang gitu. Dibeli itu pasti. Namanya personal branding. Oke. Pilih yang mana? Unlimited income aja deh. Iya, biar unlimited edition gitu. Yes. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.